Selamat pagi para siswaku. Pagi hari ini kita masuk pada pembelajaran yang berjudul Sistem Koordinasi pada Manusia yang khusus mempelajari mengenai sistem saraf. 2 minggu lalu saya memberikan tugas kalian untuk mencari gambar apa itu neuron, apa itu uh, um, neuron sensor, neuron motor, dan neuron konektor, serta apa itu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Nah, kita akan masuk pada pembelajaran kita ya. Jadi itu ada tujuannya. Oke. Nah, adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita ini adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, yaitu saraf, hormon, dan alat indera. Ya, dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Ya. Oke, itu kompetensi dasarnya. Nah, berikutnya biasanya saya selalu memberikan peta konsep. Ya, peta konsepnya yaitu kalian tahu ya bahwa pada sistem koordinasi ini kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama adalah sistem saraf, yang kedua adalah sistem hormon, dan yang ketiga adalah sistem indera. Ya, khusus pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sistem saraf. Ya, apa saja sih di dalam sistem saraf itu yang kita pelajari? Yang pertama, struktur sistem saraf. Ya, yang kedua, jenis sistem saraf, dan yang ketiga, gangguan yang berkaitan dengan sistem saraf. Nah, setelah sistem saraf selesai kita pelajari, kita akan masuk kepada sistem hormon atau yang dikenal dengan nama endokrin. Ya, nah pada sistem hormon kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, struktur sistem hormon, jenis sistem hormon, gangguan sistem hormon, dan yang terakhir adalah sistem indera. Ya, kita tahu sama-sama bahwa indera penyusun tubuh kita itu ada 5. Ya, nah kita akan mempelajari khusus pada sistem indera ini adalah struktur dan jenis sistem indera. Dan yang terakhir adalah gangguan yang sering terjadi pada sistem indera. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari mengenai sistem koordinasi. Jika kita bertemu minggu depan, berarti kita sudah masuk kepada materi kita yang berikutnya, ya, sambungan dari materi hari ini. Oke, mari kita mulai. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini itu adalah satu, mengidentifikasi bagian-bagian struktur sel saraf. Yang kedua, mendeskripsikan impuls saraf, gerak sadar, dan refleks. Yang ketiga, mendeskripsikan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem saraf pada manusia. Nah, intinya nomor 4 ini itulah kita mengidentifikasi jenis-jenis penyakit apa atau gangguan apa yang dapat menyerang sistem saraf pada manusia. Nah, itu dia, ya. Oke. Nah, ini adalah gambar. Nah, ini ada 3 gambar yang semuanya itu berada dalam pikiran kita, ya. Nah, gambar pertama ada seorang wanita atau seorang anak yang sedang tidur dan dia sedang bermimpi bahwa dia sedang terbang, ya kan. Terus yang kedua ada seorang ibu atau seorang anak perempuan, dia juga bermimpi dan dalam mimpinya tersebut dia dikejar oleh sesuatu yang menakutkan, ya, dia begitu ketakutan, ya. Dan yang terakhir adalah sepasang suami istri sedang tidur bersama. Satu sisi istrinya bermimpi tentang suami istri ini bermimpi mempunyai kehidupan yang luar biasa ketika mereka piknik pada satu tempat. Dan satu lagi ada malaikat kematian, ya kan. Nah, ini bicara tentang mimpi. Nah, sekarang apa sih maksud penjelasan gambar? Apa sih maksud gambar ini saya sajikan kepada kalian? Nah, ini dia. Pernahkah kalian bermimpi? Pasti pernah dong, ya kan? Bermimpi kadang menyenangkan, kadang pula menyedihkan. Otak yang bermimpi memutar kembali dengan cepat kejadian-kejadian yang belum lama terjadi. Otak menyimpan kejadian-kejadian yang sangat bermakna di dalam bank ingatan dan membuang yang lain.
walaupun yang bermakna itu tidak jelas bagi sang pemimpi. Mimpi-mimpi sering terjadi pada tingkat yang dalam dan primitif dan disebut inti ketidaksadaran. Begitulah otak. Di dalamnya terdapat berbagai rahasia kesadaran, pemikiran-pemikiran, pertimbangan, kecerdasan, ingatan, bahasa, dan aspek-aspek lain keunikan manusia atau kemanusiaan yang unik. Ya, bagaimana sistem saraf dapat mengatur semuanya? Nah, sistem saraf menjadi jaringan komunikasi bagi manusia. Saraf membawa pesan dari dan ke, memberitahu bahkan melakukan koordinasi. Jadi yang mengatur itu semua adalah sistem saraf. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, sistem saraf disusun oleh satu sel yang bernama sel saraf. Nah, sel saraf dalam nama latinnya itu adalah neuron. Ya, pada sel saraf, pada slide ini kalian bisa melihat itu adalah gambar satu sel saraf. Ya, satu sel saraf yang menyusun tubuh manusia. Nah, kalian boleh lihat di situ. Ya, penyusun pertama itu dimulai dari dendrit. Lanjut, setelah dendrit ada yang namanya badan sel. Di dalam badan sel terdapat yang namanya nukleus atau inti sel. Lalu disusul oleh yang namanya akson. Lalu ada yang dikenal dengan nama selubung mielin, sel Schwann. Kemudian yang terakhir ada akson yang tidak dibungkus oleh selubung mielin itu dikenal dengan nama nodus Renvier, dan yang terakhir ada yang dikenal dengan nama terminal akson yang dikenal dengan nama lain itu adalah sinapsis. Ya, nah apa sih fungsi-fungsinya? Oke, yang pertama dendrit. Dendrit yang letaknya paling luar itu berfungsi untuk menerima impuls dari sel lain untuk dikirimkan ke badan sel. Ya, menerima impuls dari sel lain. Nah, berarti itu rangsangan yang datangnya dari luar, ya, dan dikirimkan ke badan sel. Ya, apa sih fungsi badan sel? Fungsi badan sel adalah mengendalikan metabolisme yang terdapat di neuron. Ya, berikutnya ada yang dikenal dengan nama nukleus. Ya, apa sih fungsi nukleus? Sama karena di dalam badan sel itu terdapat nukleus mengendalikan metabolisme di dalam neuron. Nah, berikutnya ada yang dikenal dengan nama akson. Ya, apa fungsi akson? Akson berfungsi untuk mengirim impuls ke sel neuron yang lain. Ya, nah berikutnya akson dibungkus oleh yang dikenal yang namanya selubung mielin. Ya, nah bagian yang tidak dibungkus oleh selubung mielin namanya nodus Renvier. Fungsi daripada nodus Renvier itu adalah mempercepat jalannya impuls. Ya, dan berikutnya ada yang dikenal dengan nama sel Schwann. Sel Schwann adalah selubung Schwann adalah selubung mielin yang ditutupi oleh rangkaian sel Schwann. Ya, itu selubung Schwann. Ya, nah itu dia. Sedangkan sinapsis itu adalah terminal dari dialah yang meneruskan rangsangan kepada neuron yang lainnya. Ya, jadi dendrit yang pertama kali menerima rangsangan dari lingkungan sekitar, lalu meneruskannya ke badan sel. Badan sel inilah yang mengatur seluruh metabolisme yang terdapat di dalam neuron. Kemudian diteruskan kepada akson meneruskan kepada nodus Renvier. Sementara fungsi nodus Renvier itu adalah mempercepat jalannya impuls hingga sampai kepada yang namanya sinapsis. Ya, selubung mielin pembungkus daripada akson, sedangkan bagian yang tidak dibungkus oleh akson itu dikenal dengan nama nodus Renvier. Nah, ketika sudah sampai pada sinapsis, ya, rangsangan akan diteruskan kepada neuron lain. Itulah dia, ya. Oke, berikutnya. Nah, tadi yang 2 minggu lalu saya ada kasih tugas, coba kalian cari apa itu neuron sensor, neuron motor, neuron konektor. Nah, ini dia. Neuron sensor ada fungsinya mengantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf. Ya, atau yang dikenal dengan otak atau medula spinalis. Sedangkan neuron motor yang nama lainnya adalah eferen berfungsi untuk menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor. Ya, organ motor itu adalah otot atau kelenjar. Dan yang terakhir adalah neuron konektor atau neuron penghubung. Ya, dia berfungsi untuk menghubungkan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Nah, ketiga jenis neuron inilah neuron yang
pembagian neuron berdasarkan fungsinya. Ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini adalah neuron yang saya berikutnya ya, yang saya suruh cari. Neuron berdasarkan strukturnya terbagi atas 3. Yang pertama, neuron unipolar. Apa itu neuron unipolar? Neuron yang terlihat, neuron bipolar yang hanya terlihat memiliki satu juluran badan sel karena akson dan dendrit berfusi atau bersatu. Ya, contoh neuron pada fotoreseptor mata. Yang kedua, neuron bipolar. Neuron yang terdiri dari satu akson dan satu dendrit. Contohnya neuron pada mata dan hidung. Yang ketiga adalah neuron multipolar, yaitu neuron yang terdiri dari satu akson dan 2 atau lebih dendrit. Contohnya neuron motor pada otak. Nah, itu dia. Itu adalah neuron yang terbagi berdasarkan strukturnya. Ya, oke. Berikutnya. Nah, pada neuron terdapat yang namanya sel neuroglia. Apa itu sel neuroglia? Sel neuroglia adalah sel penunjang susunan saraf pusat. Berfungsi sebagai jaringan ikat, membelah secara mitosis. Ya, jenis-jenis sel glia terdiri dari astrosit berbentuk bintang yang fungsinya sebagai lem untuk menyatukan neuron-neuron. Yang kedua, oligodendrosit atau dikenal dengan nama lain oligodendroglia. Seperti astrosit tapi lebih kecil. Fungsinya membentuk lapisan mielin untuk melapisi akson. Yang ketiga, mikroglia. Itu bentuknya kecil. Kemudian fagosit, fungsinya sebagai pertahanan tubuh atau imun. Dan yang terakhir adalah sel ependima, yaitu membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Ya, medula spinalis. Cerebral itu otak. Ya, medula spinalis itu adalah sumsum tulang belakang. Oke, berikutnya sinapsis. Apa itu sinapsis? Sinapsis adalah hubungan antar neuron. Ya. Yang kedua, sinapsis merupakan titik temu antara ujung akson dari neuron lain dengan dendrit dari neuron yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, sinapsis merupakan sinapsis menghubungkan antara otot dan kelenjar. Ya. Nah, secara struktur sinapsis terdiri atas prasinaps, bagian akson terminal, dan yang kedua adalah celah sinaps, yaitu ruang antar para prasinaps dan pasca sinaps. Ya. Pada celah sinaps terdapat substansi kimia yang dikenal dengan nama neurotransmitter. Fungsinya adalah mengantarkan impuls. Ya, sifat daripada neurotransmitter ini adalah eksitasi, meningkatkan impuls. Ya, dan yang kedua adalah menghambat impuls. Jadi gini, ini maksudnya gini. Ketika kita mendapatkan rangsangan, ya baik dari biasanya itu rangsangan dari panca indera, ya telinga, hidung, mata, kulit, lidah, ya. Kemudian yang berfungsi untuk mengirimkannya itu yang berfungsi untuk mengolahnya itu menjadi bentuk sebagai bentuk tindakan itu adalah neurotransmitter yang terdapat di otak. Nah, jadi neurotransmitter itu yang tadi saya bilang tadi itu ada memiliki 2 sifat, yaitu eksitasi dan inhibisi. Itu dia, ya. Jadi neurotransmitter ini berperan sangat penting, ya. Oke. Berikutnya ada yang dikenal dengan nama impuls saraf. Impuls saraf adalah rangkaian atau pesan yang diterima atau rangsangan atau pesan yang diterima reseptor dari lingkungan lalu dibawa oleh neuron. Contohnya suhu, tekanan, aroma, rasa, dan ini adalah ini dikendalikan oleh yang namanya panca indera, ya. Impuls yang diterima reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan gerak sadar. Jadi rangsangan yang diterima oleh reseptor akan disampaikan ke efektor, ke otot itu yang menyebabkan adanya gerak sadar, ya. Nah, berikutnya ada yang dikenal dengan nama gerak refleks. Apa itu gerak refleks? Gerak refleks itu biasanya gerak yang cepat, ya, melalui jalur pendek dan biasanya tidak melalui otak tetapi melalui sumsum tulang belakang. Beda dengan gerak sadar. Kalau gerak sadar itu pasti melalui otak, ya,
diolah dulu, ya, ini gerakan apa ini, lalu akan direspon. Nah, tapi beda dengan gerak sadar, dia tidak diolah. Tubuh mendapatkan rangsangan, ya, impuls, lalu tidak diolah oleh otak. Kenapa? Karena tidak nyampe ke otak, tetapi lewat sumsum tulang belakang atau sumsum lanjutan. Lalu otot akan memberikan respon. Itu yang dikenal dengan nama gerak refleks atau gerak tidak sadar, ya. Nah, berikutnya ini adalah gambar bagaimana mekanisme penghantaran impuls di dalam tubuh kita, ya. Nah, itu dimulai dari neuron. Pada waktu neuron tidak ada rangsangan, ya, pada waktu neuron atau sel saraf tidak ada rangsangan, muatan listrik di luar neuron itu positif, sedangkan di dalam neuron itu negatif, ya. Tetapi ketika neuron diberikan rangsangan, apa yang terjadi? Saluran Na+, lalu ion Na+ dialirkan masuk ke dalam sel dan menyebar, ya, masuk ke dalam sel dan menyebar. Nah, pada waktu itulah, ya, keadaan di luar membran menjadi berubah, ya. Seharusnya dia positif jadi negatif, sedangkan di dalam membran seharusnya negatif jadi positif, ya. Nah, itu dia ketika neuron diberi rangsangan. Lalu, ya, kita masuk pada tahap repolarisasi, ya. Pada waktu itu bagian dalam membran kembali menjadi negatif, ya. Tadi awalnya pada waktu diberi rangsangan dia positif, tapi ketika sudah tidak diberi rangsangan, sudah kembali pada posisi semula, ya, bagian dalam membran kembali menjadi negatif. Nah, pada waktu itu saluran K positif terbuka, lalu ion K keluar melalui kanal potasium, ya. Nah, ketika hal tersebut terjadi, neuron kembali dalam kondisi yang semula, ya, hingga proses ini berulang. Inilah bagaimana mekanisme penghantaran impuls di dalam tubuh kita. Ingat, ya, pada waktu neuron tidak mendapatkan rangsangan, muatan listrik di luar neuron itu positif, sedangkan di dalam menjadi negatif. Tetapi begitu neuron mendapatkan rangsangan, muatan listrik di luar neuron menjadi negatif, sedangkan di dalam neuron menjadi positif. Nah, ketika rangsangan sudah selesai diberikan, ya, dan tubuh memberikan jawaban dalam bentuk efektor, nah, kondisi neuron itu kembali berubah yang dikenal dengan nama tahap repolarisasi, sehingga pada bagian membran dalam kembali menjadi negatif, ya, kembali menjadi negatif. Kemudian ion K itu kembali disalurkan dan neuron berada pada posisi yang semula, ya. Itu dia, ini cara kerja atau mekanisme penghantaran impuls di dalam tubuh kita, ya. Nah, ini dia, ini gambarnya. Tadi itu kata-kata, kalau yang ini gambarnya, ya. Keadaan istirahat, yang di luar positif, yang di dalam negatif. Ketika dikasih rangsangan, yang di luar menjadi negatif, lihat tanda panah, ya, yang di dalam menjadi positif. Tetapi ketika rangsangan sudah diberikan rangsangan sudah ditanggapi, ya, keadaan di luar menjadi positif kembali dan di dalam menjadi negatif kembali. Itu dia, ya. Oke. Nah, bagaimana sih cara kerja penghantaran impuls lewat sinapsis? Nah, ini dia. Pada tombol sinaps atau gelombang sinaps terdapat neurotransmitter, itu yang tadi kita bahas, ya. Dialah yang terdapat di otak, yang berfungsi untuk mengolah rangsangan yang datangnya dari panca indera. Lalu, ya, apa sih neurotransmitter ini? Neurotransmitter merupakan zat kimia yang dapat menanggapi impuls atau rangsangan elektrik pada neuron dan dapat mentransmisikan impuls ke neuron berikutnya. Contoh neurotransmitter adalah asetilkolin. Nah, asetilkolin ini terdapat pada seluruh sistem saraf. Nah, dopamin ini terdapat pada otak, ya, neurotransmitter dopamin terdapat pada otak. Noradrenalin ini terdapat pada sistem saraf simpatetik, dan serotonin ini terdapat pada otak, ya. Oke, itulah neurotransmitter. Nah, ini cara kerja mekanisme penghantaran impuls melalui sinaps, ya. Oke, kalian bisa melihat di situ. Oke, akhir akson, tombol sinaps, celah sinaps, dan dendrit, ya. Mekanisme kerja sinapsis seperti ini. Oke. Nah, saya kasih penjelasannya. Jika impuls tiba di tombol sinaps, tahu sinaps, ya?
Sinaps itu adalah ujung daripada neuron yang menghubungkan antara satu neuron dengan neuron lain. Maka akan terjadi peningkatan permeabilitas membran prasinaps terhadap ion Ca. Akibatnya, ion Ca masuk dan gelembung sinaps melebur dengan membran prasinaps sambil melepaskan neurotransmitter ke celah sinaps. Neurotransmitter membawa impuls ke membran postsinaps. Setelah menyampaikan impuls, kemudian neurotransmitter dihidrolisis oleh enzim yang dikeluarkan membran postsinaps, misalnya enzim asetilkolinesterase. Jika neurotransmitter berupa asetilkolin, maka akan dihidrolisis menjadi kolin dan asam etanoat. Kolin dan asam etanoat ini kemudian disimpan di gelembung sinaps untuk dipergunakan kembali. Ya, itulah penjelasan daripada gambar tersebut. Oke, nah jika ada penjelasan saya yang belum kalian mengerti, silahkan tanyakan kepada saya langsung, ya. Oke, nah setelah kalian melihat video saya ini, silakan kalian pindahkan penjelasan yang terdapat di dalam slide ini ke dalam buku catatan kalian, ya. Nah, ada kan gambar yang saya suruh kalian cari, kalian tulis tulis di bawah gambar tersebut adalah penjelasannya. Misalnya tadi neuron. Nah, di bawah neuron itu kalian tuliskan penjelasan mengenai neuron. Di bawah neuron sensor, neuron motor, neuron konektor, kalian tulis penjelasan mengenai neuron tersebut yang ada pada slide ini, ya. Begitu seterusnya. Nah, ini wajib kalian catat. Nah, saya yakin pasti akan ada banyak pertanyaan, terutama bagaimana mekanisme pengantaran impuls. Nah, ini adalah istilah-istilah baru di dalam sistem saraf, ya. Silakan langsung kalian tanyakan kepada saya, boleh lewat grup atau boleh lewat pribadi. Tapi saya sarankan untuk kalian tanyakan langsung ke pribadi saja, ya, WA pribadi. Oke, demikian video pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi, tetap semangat dan jangan pernah bosan.